Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kembali kita dalam tayangan Go Sharing Live yang tayang di minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Perkenalkan, saya Yuhardi dari area Go Family. Dan sebelumnya belum terlambat kalau saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Ya, kita telah memasuki tahun yang baru. Tahun dimana yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga sering dengar bahwa tahun yang diprediksi tahun yang gak begitu mudah. Tahun yang mungkin begitu banyak tantangan, pergumulan yang begitu berat yang akan kita hadapi di tahun ini. Tapi saya percaya kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan. Nah, seperti hari ini saya ingin juga membagikan sedikit sharing untuk Bapak Ibu sekalian yang Tuhan juga berikan rema buat saya di tahun sebelumnya. Dan biarlah sharing ini atau ayat nanti yang akan saya bacakan bisa menjadi sumber kekuatan bahwa kita akan terus berjalan bersama Tuhan kita yang luar biasa ini. Nah, tema sharing saya hari ini saya beri judul yaitu Jangan Menjadi Lemah. Ayat yang menjadi ayat penuntun dari sharing saya yaitu dari Galatia 6 ayat 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bisa digarisbawahi bahwa kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ayat ini sangat merema buat saya. Dan terus terang, ayat ini akan menjadi ayat yang akan saya terus pegang untuk menjadi kekuatan saya untuk saya menjalani di tahun 2023 ini. Tahun yang tadi saya bilang bahwa tahun yang gak akan mudah kita akan jalani. Situ dikatakan bahwa kita akan menuai, kita akan diberkati, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Asal apa? Asal kita tidak menjadi lemah. Lemah kenapa? Mungkin kita telah capek, kita udah letih, baik secara fisik maupun kerohanian kita telah jalani begitu banyak tantangan-tantangan yang belum beres di tahun 2022, bahkan di masa-masa pandemi. Sekarang kita memasuki tahun 2023, tahun yang diprediksi banyak orang, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan juga sering bilang bahwa tahun ini adalah tahun yang gak gampang, tahun yang gak mudah, tahun yang begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi apakah kita akan menjadi orang-orang yang putus asa, menjadi orang-orang yang akan menjadi lemah dalam Tuhan? Ayat ini dikatakan bahwa kita akan diberkati asal kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai asal kita tidak menjadi lemah. Kita akan mengalami banyak mujizat-mujizat asal kita tidak menjadi lemah. Nah, oleh karena itu ada dua hal yang ingin saya sharingkan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Bagaimana supaya kita tidak menjadi lemah. Lemah dalam hal, ya dalam arti kata kita jangan menjadi lemah dalam hal kerohanian kita. Kita jangan sampai iman kita gugur di tengah jalan karena tantangan, permasalahan, pergumulan yang akan kita hadapi tahun ini. Yang pertama yang ingin saya katakan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan di situ, Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, jelas dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seberat apapun tahun ini akan kita hadapi, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita hidup terus bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, saya ingin ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, dan ini juga mengingatkan buat diri saya, bahwa di tahun ini kita akan terus hidup mengandalkan Tuhan. Kita akan lebih hidup bergantung kepada Tuhan. Karena nggak ada kekuatan, nggak ada hal di luar Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan seperti ini. Kita akan terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan terus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dan kita percaya di saat kita mengandalkan Tuhan, mujizat demi mujizat akan Tuhan curahkan.
berkat-berkat Tuhan akan Tuhan curahkan, kekuatan akan Tuhan berikan pada kita. Dan yang kedua, saya ingin katakan bahwa kita harus hidup bersaksi apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, apa yang telah kamu lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan yang kedua yang ingin saya katakan, seberat apapun tantangan, pergumulan, permasalahan yang akan kita hadapi tahun ini, kita harus terus bersaksi. Kita harus terus menjadi gereja-gerejanya yang menyaksikan bahwa Tuhan kita luar biasa. Mungkin banyak yang salah kalau misalnya kita, kenapa hidup kita menjadi lemah? Karena di saat kita bersaksi bahwa apa yang telah kita lakukan buat Tuhan, apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan. Sehingga di saat Tuhan belum memberikan hal-halnya yang mungkin kita doakan, kita harapkan, kita menjadi putus asa. Kita menjadi orang-orang yang lemah. Oleh karena itu saya ingin katakan di tahun ini bahwa kita harus bersaksi tentang apa yang Tuhan telah lakukan buat hidup kita. Apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan di tahun ini, kita harus terus bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh ajaib. Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Dia akan terus memberkati apapun yang kita perlukan, kita butuhkan di tahun-tahun ini. Jadi, saya percaya dua hal ini akan menjadi pegangan buat kita untuk kita menjalani tahun ini. Kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Dan kita harus terus bersaksi tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan tutup di ayat terakhir, yaitu dalam Yesaya 40 ayat 31. Itu dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, biarlah di tahun ini, tahun yang mungkin kita akan mengalami banyak tantangan, tapi kita akan seperti raja wali di tangan Tuhan. Bahwa kita akan terus terbang tinggi di tengah-tengah permasalahan telah pergumulan. Maka bahkan kita akan melihat bahwa tantangan ataupun badai yang begitu besar itu adalah sarana buat kita semakin terbang tinggi lagi. Kita akan terus menanti-nantikan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita tidak akan menjadi lesu. Apapun yang terjadi kita tidak akan menjadi lelah. Amin Bapak Ibu sekalian. Bila renungan sharing hari ini bisa memberikan kekuatan buat kita semua, terutama untuk jemaat Gereja Oikos Bogor, kita akan terus berjalan dan menghadapi setiap apapun di tahun ini bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.